Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.3. Menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif model Bagja oleh fasilitator Bapak Aris Sugiharto dan pengajar praktik Bapak Miftahul Kamaluddin, disampaikan oleh CGP Zainal Abidin. Tujuan pembelajaran daripada berikut ini adalah penerapan paradigma inquiry apresiatif, menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan. Penerapan paradigma inquiry apresiatif meliputi mengidentifikasi potensi diri, membuat kalimat prakarsa perubahan. Identifikasi potensi diri antara lain potensi diri sendiri memiliki kompetensi digital, Google Classroom, Canva, Spreadsheet, Google Doc, dan sebagainya. Memiliki kompetensi swakelola sampah terpadu di mana pernah menjalani pengelolaan lingkungan hidup. Memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Aset yang dimiliki adalah antara lain lahan untuk diberdayakan dan mudah sekali untuk menemukan sampah organik maupun anorganik yang ada di lingkungan sekolah. Kalimat prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan murid kreatif berbudaya lingkungan. Langkah berikutnya adalah menyusun Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Bagja prakarsa perubahan mengembangkan murid kreatif yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan itu antara lain yang telah kami susun. 1. Bagaimana kita mengembangkan murid yang kreatif peduli terhadap lingkungan? 2. Siapa saja yang terlibat dalam mengembangkan nilai kreativitas? 3. Kegiatan apa yang dapat saya lakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan murid kreatif budaya peduli lingkungan? Dari pertanyaan tersebut, kita peroleh dari penyelidikan yaitu 1. Menggunakan pendekatan pembelajaran PJBL berbasis kontekstual peduli lingkungan sekolah. 2. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam memfasilitasi pembelajaran yang merangsang kreativitas murid. 3. Kegiatan pembelajaran berupa membuat poster dan memvideokan budaya peduli lingkungan, di antaranya memilah sampah, menanam, dan membuat batik ekoprint. Adapun langkah Bagja kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang telah disusun sebagai berikut. 1. Siapakah guru yang pernah berhasil meningkatkan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan? 2. Kegiatan apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid dan mengelola lingkungan? 3. Situasi apa yang dapat mendukung peningkatan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan? 4. Keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk meningkatkan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan? Berdasarkan pertanyaan tersebut, diperoleh penyelidikan identifikasi sebagai berikut. 1. Mencari profil guru yang berhasil mengembangkan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan. 2. Menggali informasi dari guru tentang aktivitasnya mengembangkan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan. 3. Mengidentifikasi situasi yang mendukung pengembangan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan. 4. Mengidentifikasi keterampilan yang sudah dikuasai untuk mengembangkan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan.
Langkah ketiga dari Bagja adalah gali mimpi. Diperoleh pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa kebiasaan baru yang dilakukan murid setelah memiliki kreativitas dalam mengelola lingkungan meningkat? Apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kreativitas murid dalam mengelola lingkungan? Dari pertanyaan tersebut, kita identifikasi dan kita selidiki diperoleh jawaban sebagai berikut. 1. Membuka diri dan melakukan pendekatan untuk mengarahkan dan menuntun murid membiasakan mengelola lingkungan, misalkan membuang sampah dengan memilahnya terlebih dahulu. 2. Memberikan kesempatan kepada murid untuk ambil bagian berperan dalam program pengelolaan lingkungan sekolah dengan cara disusun jadwal pengelolaan lingkungan sekolah secara sistematis. Langkah keempat, jabarkan rencana. Berdasarkan langkah keempat tersebut, diperoleh pertanyaan yang telah disusun sebagai berikut. 1. Apa langkah awal yang dilakukan untuk mengembangkan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah? 2. Langkah apa yang dapat menguatkan pengembangan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah? 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah? 4. Bagaimana mengukur kemajuan dan peningkatan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah? Berdasarkan pertanyaan tersebut, diperoleh dari hasil identifikasi dan penyelidikan sebagai berikut. 1. Menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru. 2. Memotivasi dan memberikan contoh guna pengembangan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah. 3. Memanajemen dan menjadwal peran murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah. 4. Menyusun capaian yang realistis dan terukur berupa catatan jurnal pengembangan terhadap aktivitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah. Langkah terakhir dari Bagja, yaitu langkah kelima, adalah atur eksekusi. Atur eksekusi diperoleh pertanyaan yang telah disusun sebagai berikut. 1. Siapa yang terlibat dalam pengembangan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah? 2. Bagaimana hasil yang diperoleh dalam pembelajaran untuk pengembangan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah? Berdasarkan pertanyaan tersebut, diperoleh hasil identifikasi penyelidikan sebagai berikut. 1. Melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun sistem dan manajemen pengelolaan lingkungan sekolah. Kemudian, membuat kesepakatan pembelajaran dengan murid terkait sistem dan manajemen pengelolaan lingkungan sekolah. 2. Mengembangkan dan meningkatkan kreativitas murid dalam pengelolaan lingkungan sekolah berupa membuat poster dan mengvideokan budaya peduli lingkungan, di antaranya memilah sampah, menanam, dan membuat batik ekoprint. Demikian langkah Bagja yang telah kami susun atas prakarsa perubahan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.